Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih seperti biasa ada kami berdua di sini. Ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Sebelum ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak. Bro Ayung, apa kabar hari ini? Monggo barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah sana. Baiklah, terima kasih Pi atas kesempatannya. Tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kita berdua di ngobor. Seperti biasa kita akan menyuguhkan cerita horor ya. Ada cerita apa? Ya silakan. Iya, ini adalah cerita antara kawan ya, antar kawan tapi usianya udah dibilang belum manula sih, tapi udah tua lah, umur 60 tahun 50-an tahun. Jadi kisahnya Pak Jono, Pak Wasmo sama Ibu Sum. Nah, Pak Jono itu istrinya namanya Ibu Sum. Nah, ini satunya kawannya. Si Wasmo itu kawannya. Nah, dua orang ini cerita dari Mas Hendrik ya. Mas Hendrik itu mengisahkan bapaknya sendiri yang namanya Wasmo. Jono sama siapa tadi? Sum, Ibu Sum. Sama Sum itu suami istri. Suami istri. Satunya Wasmo itu bapaknya Mas Hendrik. Betul sekali. Nah, ini Pak Wasmo berikut juga Pak Jono itu sama-sama bergerak di bidang ini, mereka bakul tengkulak begitu ya. Ya kaum tani lah, tapi mereka termasuk pedagang pengumpul kayak pasarnya cabai, kol apa aja lah yang seputar itu. Lebay banget sih cabai gitu. Oh, cabai. Cabai Indonesianya begitu, cabai. Iya kan? Iya. Ya, nah seperti itu. Mereka mainnya di yang seperti itu laku-laku Mbak Kuli begitu ya, bukan yang pedagang gede banget, cuman mereka udah memang namanya udah dapet, terus banyak juga yang store sama mereka karena nggak pernah belinjani katanya. Kalau memang udah janji, udah deal, ya mesti dibayar seperti itu. Ya menurut apa harga yang sedang saat ini lagi berapa ya seperti itu. Jadi udah baik lah seperti itu. Dan Pak Wasmo itu kawanan sama Pak Jono itu udah puluhan tahun. Udah puluhan tahun sampai pada akhirnya tahun kemarin lah dia hampir celaka, benar-benar hampir celaka. Siapa? Pak Wasmonya. Hampir celaka, dan bukan kecelakaan yang ringan ikutnya Mas Ayung, kata Mas Hendrik. Tapi ini menyangkut nyawa bapak saya, Pak Wasmo itu. Ya, jadi lu kok bisa nyampe nyawa begitu Pak Hendrik? Ya terkadang begini sih ya. Orang itu kawanan sama orang lain, walaupun geruduk-geruduk sama-sama bakul, kadang-kadang ya namanya modal saling tutup-menutup begitu ya. Kadang-kadang ya ini ada komoditi di sini, di sana kurang, ini nutup sama-sama kayak gitu. Tapi kan kalau yang mendalam lagi masalah mereka itu punya praktek apa di luar itu secara yang gak kelihatan kan gak ngerti. Nah, bapak saya secara track recordnya dulu itu Pak Jono sama Ibu Sum yang gak ada yang neko-neko. Malah cenderung si Jono itu banyak asupan pengetahuan entah apa aja lah. Dia itu lebih kuper, lebih nggak ngerti apa-apa gitu, lebih lugu banget dibanding Pak Wasmo. Cuman memang kata Pak Wasmo, kata bapak saya itu yang menonjol justru istrinya. Apanya? Ya di mana-mana istrinya, yang menonjol. Asli Bi, tapi ini benar menonjol banget dari dua sektor ya. Artinya ibunya itu atau istrinya Pak Jono itu, Ibu Sum itu usianya mungkin 55 tahun, beranjak mau ke 60 begitu ya. Tapi secara tampilan wong desa, terus seorang bakul cabe, bakul kol, bakul apa aja kayak gitu. Biasanya kan mereka juga cenderung terjun ke sawah kan, nyeblak lah ke sawah. Jadi ya glopot, nggak semua sih, tapi banyak kan ya glopot rata-rata orang-orang sawah seperti apa sih? Iya. Umum lah seperti pada umumnya. Tapi kalau Ibu Sum memang beda banget. Beda banget. Dia itu bersih, cantik di atas rata-rata orang-orang sawah lah seperti itu. Rambutnya juga bukan kayak orang tua yang petani-petani kan kalau panjang ya digelung, kalau pendek ya dijilbabi. Kalau dia enggak, benar-benar kayak bocah muda. Bob, cukurannya kayak gitu loh, Bi. Ya, Bob ya. Enggak ngerti, pokoknya ya pendek segini. Ya pendek, cukurannya pendek, paesan, melak-melok. Awaknya ya sih
Nah, kalau misalnya Wasmo sendiri, kalau bapak saya aja kadang cerita ke saya, orang saya kan anak laki-laki gitu ya. Bapak ya ada nakal-nakalnya curhatnya sama anak cowok. Kadang-kadang cerita ini ibu sum, kadang-kadang seakan-akan bapak itu mau nelem nih ibu sum gitu loh. Cuman gak enak sama Jono. Ibu sum sendiri sering kayak ngasih sinyal, mana Pak? Sini Pak, mumpung gak ada bapak. Iya, gitu. bukan pan nganggo. Iya, pan nganggo apane gitu kan. Iya, kayak gitu sering kayak gitu. Itu diceritain sama anaknya sendiri. Bermendrek menurut tekon. Gimana menurut kamu? Pangan baik, pangan baik. Pangan baik. Kadang-kadang seperti itu tuh Mas. Saya sengaja yang udah bercandaan sama bapak udah kayak teman. Pangan bepo, mau kayak gitu, mau udah kayak gitu, galak, rewel, balung tok kayak gitu kan. Kalau bapaknya kan masih begini kan. Tapi itu saya cuma bercandaan, walaupun bapak mungkin ada serius mungkin sedikit. Tapi kalau misalnya selang-selang waktu di luar urusan pekerjaan, sering memang main ke sana. Tapi saya ndak kuah bapak yang macam-macam sih, kayak gitu. Cuman kata bapak, kalau saya lagi ke sana ngobrol sama suaminya si Jono itu, kadang-kadang nggak ada. Jono yang bikin kopi sendiri apa sendiri. Nanti tahu-tahu ujug-ujug ada motor metik, terus assalamualaikum. Nganggo klambi itu loh, habis senam sosialita ibu-ibu kayak gitu. Ya kayonge ora pas kata si ini Wasmonya nggak pas, wong tani wong bakul kayak gitu nggak pas. Tapi kalau dilihatin ya pas, dilihatin sedap, nyenengi gitu, apalagi dibanding ibu saya mungkin ya. Nah, orang kan nggak semuanya lagi dalam keadaan baik secara ekonomi ya. Mumet bapak saya waktu itu ya. Akibatnya sih gara-gara saya juga. Saya itu nabrak orang. Ya motor-motoran pemuda Mas, nabrak orang. Bukan nabrak sih sebenarnya, yang ditabrak itu menabrakkan diri. Angel Mas. Dia itu nyebrang nggak hilang-hilang ibu-ibu. Akhirnya kan kena hantam saya pas di tengah. Ya di sini kakinya patah, terus kepala nggak pakai helm, langsung kejedot aspal. Jadi koma urusan itu. Ya tinggal kalau di monitor tinggal lewatnya doang lah. Saya meruduknya udah kayak apa. Jadi kalau memang nggak panjang ya harus ada tadi ya, buat pengobatan diurusin semua, diurusin semuanya lah kayak gitu. Saya nggak punya duit, saya cuman kerja apa kayak gitu kan. Ya bapak-bapak juga yang harus terjun. Jadi bapak itu puyeng, dari tabungannya dia udah buat rumah sakit, udah tanggung jawab juga udah habis. Ya juga buat polisi segala macam, itu kan harus ada yang ditekan-tekan segala macam. Akhirnya dia bingung-bingung, tak nyilih maring Jono kayak gitu. Saya mau minjem ke tempatnya Jono. Meskipun sebelum bapak minjem ke Pak Jono itu, bapak pernah cerita sama saya itu sekitar per 3 harinya lah sebelum tadi dia mau minjem. Pas saya ngobrol-ngobrol lagi puyeng, saya nabrak orang kayak gitu. Ndrik, saya itu pas pulang dari sawah nyari dagangan ketemu sama aki-aki, tapi saya nggak kenal sama sekali itu siapa. Kalau pakaiannya ya orang tani, sama-sama wong di sawah, di galengan, di pematang sawah kayak gitu. Aturan kan kalau misalnya daerah sini saya pasti paham semua loh. Itu bapaknya siapa? Saya bilang bapaknya siapa karena udah tua banget. Tapi nggak ungkuruk, nggak bungkuk begitu, badannya tegak, kurus, keling hitam begitu, bajunya hitam cuman nggak dikancing. Pakai celana komprang kayak gitulah. Ya ada beletnya segala, ada lumpurnya. Kayak habis nyawa di situ. Tahu-tahu saya lagi medang, jadi orang tani lagi panen cabai, saya ada di gubukan. Dia itu nyamperin ke tempat saya, ke gubuk itu, terus ngomong, "Dino nggak kopine?" Diminum kopinya. Padahal nggak ada kopi, itu adanya teh. Iya. Adanya teh. Nggih Pak, yo meno ngopi. Ngopi, ditawarin ngopi sama si Wasmo itu. Padahal nggak ada kopi. Padahal nggak kopi. Dia sudah salah kan. Akhirnya kan udah kayak ngopi yo. Anaknya teh Kak, gitu. Gitu. Adanya teh. Itu situ tahu. Bocah bagus karena tua kan. Ya Wasmo tua, dia kan nganggapnya anak-anak tetap. Bocah bagus. Kon kayonge delat maning. Kamu itu sepertinya sebentar lagi, tapi nggak ngerti sebentar lagi apa. Maksudnya primen, Wak? Sampean itu aslinya siapa? Maksudnya apa? Sampean itu siapa? Orang kenal aku, kamu nggak kenal aku. Nggak bakalan kenal, katanya begitu. Tak jagung ya. Itu kurus begitu. Kata Wasmo, ini tuh gubuk itu baru banget. Pakai lempengan gitu, lempengan. Ya, ada lempengnya. Terus yang biasanya orang ini kan pakai pancangnya bambu apa, itu nggak, pakainya gelondong kayak kayu-kayu jati emas yang kecil-kecil itu loh. Jadi kraket aja nggak bunyi sama sekali. Wasmo itu lemu,
gede, badannya gede banget gitu, cuman agak pendek. Itu saya aja nggak bunyi, aki-aki itu ikut duduk di situ samping saya, bisa kerak bunyi kayak gitu. Kayak berat gitu. Kayak berat. Loken Pak, kata si Hendri, masa sih Pak? Iya, ana wong tua kandhan, ana wong tua ngomong, dijak merupus kayak kie. Kalau nggak diajak ngomong, salah, orang tua sombong. Iya, terus primen. Terus gimana? Iya, padahal balung tok, cuman balung, tulang-tulang begitu tua kok bisa duduk bunyi krekek gitu. Sampai saya rasa itu madan ambles sedikit, si yang tempat duduknya itu. Kayak wong primen, or sakeder, katanya begitu. Saya baru ngangen-ngangen, kata si Wasmo. Itu orang tua itu nggak sakeder. Gak usah keder. Apa singkaton, apa yang kelihatan kadang-kadang nggak seperti yang nampak. Angel lah, nggak kelihatan, nggak seperti yang kamu bisa lihat gitu kan. Tapi bapak saya itu, Mas, ngeliatin laki-laki itu, dia kayak nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau nyampain apa-apa, cuma mau duduk doang. Tapi kalau diperhatiin, memang bener saya nggak kenal. Akhirnya bapak saya inisiatif, ada gelas plastik, dituangin lah itu teh pahit. Pak, monggo Pak diunjuk, diminum katanya. Aku orang minum banyu kayak gue. Aku nggak minum air seperti itu. Kopi Pak. Nah, laka kopi ini kan. Nawani apa? Nggak ada kopinya, nawarin apa? Bocah nom, bocah gagah. Kon ki delat maning. Kamu itu sebentar lagi. Sebentar lagi apa? Udah mulai nyambung bi. Sebentar lagi arahnya mungkin saya tua. Iya, saya tua. Kadang-kadang meriang. Pan kae Pak. Assalamualaikum. Terus dia pengumuman. Assalamualaikum. Ya orang, semua itu takdir, tapi takdir tetap bisa dirubah. Sing akeh sedekah, katanya yang banyak sedekah, kamu yang banyak sedekah. Sebutuh-butuhnya apapun kamu, kalau misalnya mau pinjem itu udah mepet banget. Tapi kalau misalnya mau pinjem terus hatimu kayaknya ragu, ngomongnya jangan pinjem. Minta, ngomongnya minta. Bener Bi, bisa ngerti sih Bi. Ngomongnya minta. Mungkin ana wong nyilih. Ngomongin jaluk kok harus dingirim, nanti nggak dikasih. Kalau minta 10.000, 20.000, kalau saya ke kawan itu lumrah. Tapi kalau misalnya gede sih yang penting aku wis ngomong, aku udah ngomong, udah ngelingi kamu, udah ngasih peringatan. Nah itu tahu-tahu dia katanya kayak hawanya atis, padahal panas terik, hawanya dingin katanya. Saya mau kencing, buri oli ya di belakang gubuk boleh. Itu bunyi kerucuk. Tapi kayak bapak saya ngomong, air segentong gede. Dulu itu di masjid ada yang bukan kemeracak, gembrejek. Itu kayaknya nggak habis-habis. Kemerucuknya itu lama banget. Kayak wong cilik tapi tandonnya gede. Tapi tandonnya kok gede. Terus ngomongnya kok dingin, orang panas begini. Itu bunyi cerut, sampai dia bisa ngeliat dari bawah gitu ya. Sela-sela itu ada geribikan. Itu emang bener airnya itu tuh. Dan warnanya emang agak kuningan kayak air seni. Cuk, lama begitu kok nggak habis-habis. Akhirnya kan penasaran si Wasmo itu, ini saru apa enggak ya, orang kencing mau tak injengin. Apalagi laki-laki, kalau cewek rada lumrah. Dia tuh muter, jadi arahnya bapak tadi jalan nggak ada Bi, nggak ada. Dan itu langsung berhenti truk. Itu langsung bapak saya katanya, Mas, hawanya badan itu langsung meriang, nggak enak banget. Akhirnya ngomong sama yang punya sawah ya, lagi manen cabai, pulang Man, diterusin aja, nanti diantarin ke rumah, nanti tak lebihin, saya tak pulang. Kenapa? Meriang. Dia ngerti salahnya juga yang hati-hati Rika. Tapi ambigu, nggak ngerti apalah bahasa kayak gitu. Bapak saya pulang itu cerita sama saya, ceritanya sambil lesu banget. Tapi ya cerita lengkap tapi lesu kayak gitu. Ya Pak mau beliin obat orang mau ngeleleng mari. Nanti kalau misalnya rebahan aja sembuh. Nah udah Mas. Ya hari-hari kayak biasa saya puyeng banget buat ngurusin tadi. Wirawiri jengkok, nyenguk, ngurusin ini, ngurusin itu, yang ditabrak itu sih ya. Terus jangan sampai mati. Katanya ceritanya dia suaminya udah nggak ada, anaknya 3 lagi. Dia tulang punggung loh, bakul. Katanya yang ditabrak itu bakul lagi gugup gitu ya. Akhirnya bapak saya kala pusing itu memang nggak cerita sama saya mau minjem kemana. Tahu-taunya dia minjem ke Jono, minjem duit ke Jono. Jadi kalau menurut bapak saya minjem untuk duit dagangan gedenya 10.000, 5 juta, 4 juta, 500 kecil-kecilnya itu biasa. Gonta-ganti kayak gitu. Tapi waktu saat itu bapak itu ke Jono itu
biasanya wong-wong orangnya lugu banget si Jono itu. Kalau ada kedatangan si Wasmo langsung kayak sumringah banget loh. Padahal Wasmo kadang-kadang tujuannya kan ke sisum, mau cuci mata atau apa, tapi langsung sumringah banget. Itu didatangin bapak, katanya itu kayak semacam bukan nggak suka tapi males banget kayak gitu loh. Kayak orang lagi ada beban banyak, lagi-lagi istrinya nggak ada, ibu Sum itu salah ngobrol diniatkan dia itu mau minjem duit dan lupa welingannya orang tua tadi ngomong minta ya, saya mau minjem duit. Kamu mau minjem berapa? Digituin nggak ada, ngomong nggak ada sih Bi, cuman mau minjem berapa? Ora kayak kan nggak banyak, anak saya lagi ada urusan menek. Maksudnya 2 juta. Sama notok cuman segitu. Bukan kurang, ya maning ora apa-apa. Kalau ada kalau kamu kurang ya ngomong aja lebih berapa gitu, minta berapa. Tapi yang megang duit bukan saya. Ada ngomong kayak gitu. Nih sebenarnya bapak saya itu rada janggal. Yang udah itu yang minjem sama Pak Jono yang minjem sama bapak saya ganti-gantian. Yang megang ya mereka nggak ada pernah melibatkan istri kayak gitu kan. Tapi Pak Jono waktu itu ngomongnya, Jono ngomongnya sih. Jono itu ngomongnya tapi duitnya sama bojo, sama istri. Nanti sebentar lagi pulang. Itu baru ngomong, tahu-tahu udah di pintu ada suara motor ya. Dia itu pulang. Motor naik ke pintu. Langsung naik ke pintu, just jumping, lemparin gitu. Semper, motornya dilemparin, langsung duduk di pangkuannya Pak Wasmo. Ya enggak begitu sih. Liar ya. Mulai liar dia langsung striptease di situ kan. Enggak, dia itu masuk uluk salam begitu kan. Biasa. Wong ganteng. Ada wong ganteng, wong gagah. Isu-isunya sih katanya Jono enggak begitu. Ini katanya. Makanya itu kan Wasmo curi-curi kesempatan. Saya tambahin Mas Hendrik, jangan marah. Akhirnya dia itu enggak langsung ke belakang, ada bawa tentengan jajanan. Ibu kan kayak gitu, Bi. Habis keluar begitu, jadi pangani monggo ngendelong kan sambil nunduk lona gitu kan kelihatan. Pamer. Yang istrinya kan lebih menonjol kan. Seperti itu langsung ada perlu apa tumben teman padahal kadang-kadang dipanggil ke situ nggak ngapa-ngapain, pura-puranya sakit si Sum itu, tapi kan bapak saya imannya kuat banget, Imronnya nggak tahu, tapi selama ini cerita ke saya selalu bertahan katanya. Kalau bapak saya percaya dia itu katanya cinta sama ibu dulu sih Mas. Sekarang udah enggak gitu. Nggak tahu itu nggak diterusin. Kayak apa si Wasmo lagi anak perlu apa tumben banget perlu sama saya, emang sampean ridho, emang sampean ikhlas kalau saya diperluin sama si Wasmo, sama Man Wasmo itu. Ngomong sing bener, sejen kita urusannya itu beda. Duduk jagong. Itu mau disuruh duduk di sampingnya Jono, berarti kan sudut jauhnya ini. Enggak mau. Aneh bela pakai wong gagah, tangga tembik. Katanya kayak gitu, duduknya di sana, tapi Jono nggak marah, cuman dia emang raut sedihnya. Kata bapak saya itu kayak ada beban begitu, Bi. Akhirnya pelek langsung di ini dengkulnya si Wasmo itu. Karena perlu apa? Orang tadi itu saya mau niat, wong lagi ada butuh. Iya bocah yang kecelakaan ya nabrak uang mati digituin. Wis mati apa durung? Mati wong dimatiin. Orang mati kubur baik. Wis akeh wong wadon dia. Orang-orang lain yang ditabrak masih banyak orang perempuan yang lain gimana? Tanggung jawab ya, aku pusing banget. Jadi niatnya primen langsung baik niatnya mau pinjam duit digituin pipira berapa? Wong kamu kan mesti ini ya Man, situ mesti udah ngeluarin banyak orang urusan begitu. Saya mau minjem segini. Kasih pira digituin bisa orang cuman 2 juta. Ya wis, akhirnya dia itu masuk ke dalam gak lama ngeluarin dompet, tapi enggak ngomongnya bukan dompet kresek hitam Bi, yang paling mencurigakan, tapi ya belum ngeh juga Pak Wasmo bisa uang itu ditaruhnya di kresek. Biasanya kan di pocket dompet yang gede banget itu ya, walaupun isinya itu berapa tapi dompet pasar gitu. Iya. Tas pasar, tas belanja gitu. Iya benar, biasanya isinya kan duit semua gitu. Serarat isinya duit semua gitu kan. Terus nanti kalau misalnya bayar kan serok dalam gitu. Kalau itu kok pakainya kresek sih? Gak apa kucing. Pansili apa orang itu aneh Bidi, kok pakainya kresek, terus kayak nggak dihitung lagi, kayak udah disiapin tapi nyiapinnya kapan? Wong baru sebentar lalu masuk ke kamar kok udah balik lagi. Itu langsung 2 juta nih. Itu gelondongan kayak duit dolar itu yang kemarin kita cerita itu loh, kayak gelondongan duit dolar. Dikaretin. Bukan karet,
Jadi ada kayak semacam pita merah, ada pita merah kayak gitu. Nah kalau misal di dalam pita ada karetnya nggak tahu ya, yang jelas ada pita tapi kayak nempel tok, digelibet nggak diikat begitu. Tapi nggak copot, emang kayak udah gelondongan begini. Oke, duit tapi temen, duit kok bagus banget di kayak gituin. Kenapa nggak dijembreng-jembreng? Lah wong sampean kelalen, saya kan turunannya wong pinter katanya. Kalau situ mau butuh saya udah tahu kayak siapa lah digituin. Saya gombel gitu kan, Bi. Akhirnya bombong, bapak saya pulang. Saya aja ngomong, Pak, sampean dari mana? Pas sampai rumah, bapak itu mukanya bisa, yang saya tahu ya, bapak itu ganteng sebenarnya, ganteng, memang cuman hitam doang begitu, wong sawah. Ganteng sama nyebelin gitu ya. Kadang nyebelin. Kadang emang nyebelin, tapi pas waktu itu saya lihat mukanya bapak rada rubah, Mas. Rada rubah gimana? Mukanya begitu. Mukanya itu kadang mangli-mangli. Jadi kayak Ongki Alexander gitu. Kadang kayak Ongki Alexander, kadang kayak Josh Rudy. Jadul banget itu. Si Ongki Alexander aku Josh Rudy. Kan kadang Barry Prima, Abden Bangun. Enggak, dia itu mukanya itu kadang-kadang berubah. Saya lihat saya nggak pusing, saya pusing masalah tadi kan ya, harus ngobatin orang, harus tanggung jawab, tapi nggak pusing yang kepala atau misalnya badan nggak enak. Kalau saya perhatiin bapak muka itu kayak membayang, di sampingnya ada muka lagi, di dalam muka ada muka lagi, tapi satunya agak geser sedikit. Itu warnanya hitam, kadang-kadang semu-semu hijau. Tapi mukanya bapak kamu, mukanya bapak saya, cuman dia itu, kalau bapak saya kan bangir, hidungnya turun bangir. Kalau dia itu rada kayak ngadep ke atas. Oh bener, kayak beguk, Mas. Hampir kayak babi ya. Beguk itu babi ya. Jadi bolongannya itu kelihatan begitu, kelihatan banget. Tapi dia warnanya nggak apa-apa, sorry banget ya, nggak apa-apa. Nah terus itu rada hitam gitu, jadi bolongannya gede-gede, ada bunyi kok kayak gitu apa nggak ada, cuman saya perhatiin, kok ndeleng apa sih bocah digituin sama bapak, kamu itu ngeliatin apa, wong bapak kamu kok diliatin begitu. Saya sampai miring-miring, Pak sampean nggak apa-apa, emang kenapa? Dia tuh ngerasa waras-waras saja. Terus kamu yang kurangan yang kemarin udah ada genepannya belum, udah ada tambahannya ada belum? Emang bapak dari mana dapat pinjaman? Iya saya dapat pinjaman. Ini mana? Sini kayak gitu. Ajalah kayak gitu, nggak boleh. Biasanya bapak itu nggak begitu. Kalau misalnya pinjam dari kemarin berapa hari juga saya dikasih. Kalau yang saya harus ngurusin langsung, kalau harus bapak tanter ya dia mau ngeluarin duitnya di jembreng, kadang-kadang depan ibu, ini yang buat ini nanti buat polisi kayak gitu. Itu enggak. Nah wis kan saya itu karena memang belum dikasih uangnya sama bapak, saya tahu bapak saya pusing banget gara-gara saya lah, masalah ditimbulkan sama saya. Saya nggak pengen ngasih beban ke orang tua. Saya ngomong mana pak duitnya atau gimana. Itu pertemuan terakhir saya sama bapak hari itu habis maghrib. Dia pulang habis maghrib. Saya nggak pernah ketemu bapak lagi. Wong dia itu kamarnya itu rada belakang sana, dekatnya kamar mandi. Sementara di tengah juga ada kamar mandi lagi gitu ya. Saya nggak ketemu bapak lagi, dan saya nggak mikirin bapak, mikirin masalah saya. Tahu-tahu esok ya pagi-pagi itu ya setelah subuh lah, setelah orang subuhan dari musola kan kelihatan pada pulang gitu. Saya kamarnya kedengeran, kalau denger orang-orang pulang subuh itu saya nggak sholat subuh, tapi kalau orang pulang itu biasanya saya ngeliat dari hordeng digituin, balik subuh. Emak itu lagi lagun. Lagun itu apa? Lagun itu nangis. Jadi langgam, padahal kan lagun itu nangis yang mengguguk-guguk lah kayak gitu. Bapakmu ya Allah, aja saiki kayak gitu, aja saiki. Apaan sih? Itu suara apa? Saya langsung buru, ini sumber suara dari mana? Malah saking linglungnya saya membukanya pintu ke depannya, adanya orang balik dari subuhan. Orang dengar suara yang dari belakang. Drik, kasih siapa suara yang sama, kok nangis? Mamanya kamu nangis. Nggak tahu gimana. Akhirnya misian niliki. Itu ibu-ibu nggak ada rem. Maksudnya orang diizinin dulu atau langsung buru ke belakang semua. Saya malah di belakangnya ibu-ibu ada 3 orang begitu, masih pakai mau kena kayak gitu kan. Nah ibu saya ternyata dia itu bapak itu lagi posisi ngelonjor, tapi kolak-kolak gini. Astagfirullahaladzim, cuman nyebut kayak gitu, Bi. Astagfirullahaladzim. Lah mama saya lagi nangis ngadepin bapak.
dipegang sama ibu-ibu pakai mukena semua jimprak nyampe loncat ke bapak saya. Ya bapak kayak mungkin hok tambah kayak gitu Bi. Jadi ibu ngertinya pocongan atau apa di belakang. Emang kejadiannya gitu. Iya mas, aku aja sangkinnya nggak bisa ketawa. Kalau lucu sedikit aja saya ketawa, tapi kan posisinya darurat kayak gitu. Langsung kan, Tri, lanangnya kon kenapa? Suamimu itu kenapa? Enggak tahu kayak gini, tahu kayak gini. Enggak tundang na ustadz. Itu ada yang inisiatif langsung ke balik lagi ke musola. Itu dibawa ustadznya ke situ. Langsung, ya Allah, kok kayak gini sih Pak? Terus saya lagi pusing-pusing ya, masalah ini belum kelar, bapak udah kayak gitu. Tot ini gimana? Udah kamu tenang aja. Kamu wudu, cepat wudu. Saya kayak digentak-gentak suruh wudu sama ustadz tadi. Digentak-gentak suruh wudu. Sholat Tot. Oh usah, katanya nggak usah. Ini udah darurat, bukannya masalah foto. Baca, katanya Anas Al-Falaq nggak, jangan putus kayak gitu selama saya nanganin bapak kamu. Itu disuruh keluar semua. Saya sama bapak terus Ustadz 3 orang laki-laki semua. 3 orang laki-laki yang di luar itu pada khawatir di luar kamar lah. Cuman saya yang lihat bapak itu seperti pada saat lagi pulang itu mukanya, badannya itu ganti-ganti kayak gitu loh. Tapi kalau kali ini bisa kontras banget, jelas banget. Kadang-kadang misah sampingnya kayak gini, tapi nggak jelas kayak gitu, ada 2. Nanti kalau badan bapak saya ditinggal, yang sampingnya itu kayak bayang-bayangan doang loh. Tapi memang ada 2. Bapak itu lagi, astagfirullahaladzim, nyebut man, suruh syahadat, suruh apa kayak gitu. Nah ini langsung pas udah bener-bener, kan misalnya ada nempel begini bayangannya, pas bayangannya udah benar-benar kepisah begini, saya masih ngelabat terus mas, pas udah kepisah langsung disabet pakai ini sorbo itu, cetar, bisa bunyinya kayak pecut katanya. Ya bisa jadi sih ya, kadang kan glebek gitu kan, itu bisa cetar, itu langsung wah kayak itu panas, itu ke tembok. Tapi saya sekali waktu itu lihat tembok itu kayaknya hitam ngoplong, makhluk itu kayak kelempar jauh ke sana lah. Bapak saya nggak ada proses, langsung bangun, slok, astagfirullahaladzim, kayak orang baru bangun tidur. Kaget langsung duduk. Lagi apa nang kene? Lagi ngapain di sini? Pak, sampean nggak apa-apa, saya soal ciumin tangannya. Pokoknya senang banget lah Bapak Waras. Itu akhirnya diceritain dari semalam. Itu langsung bisa cerita loh, Bi. Ngomong dikasih minum kan udah pada masuk juga ya, kasih minum aja nggak mau. Aku pengen cerita, pokoknya aku mau cerita. Tapi pas dia ngelihat lagi, aku ada ibu-ibu lain, nggak jadi. Ya wis nggak apa-apa. Kalau Ted, jenengan mau di sini dulu atau gimana? Oh gampang wis cerita tak keri-kerinan. Aku nggak tahu situ mau cerita apa. Pinter kan ya. Akhirnya agak orang-orang pada keluar semua. Cuman saya, ibu sama bapak masih di kamar cerita. Semalam itu dia itu langsung ke kamar, belum mandi acan. Ini badannya nggak enak banget. Terus langsung buka ini loh, uangnya dibolak-balik, tapi perasaan dia nggak berani buka. Ini kayak ada apa-apanya kayak gitu loh, Bi. Kayak ada apa-apanya, duit kayak ada apa-apanya. Pitanya krimen ya, dibuka apa enggak? Itu baru mau kleket begini. Ojo, jangan, biar ada suara jangan. Itu suara aki-aki yang digubuk. Jangan gitu. Saya nggak jadi. Itu bapak saya nggak jadi buka. Terus diomelin sama suara laki-laki itu. Wis ngomongnya diperintah, dielingi, jangan ngomong minta malah minjem. Ya kayak urusannya dewa, katanya seperti itu. Langsung pada saat saya kayak gitu mau buka, kata bapak saya gitu, tak urungin, tak lipat lagi, belum nyampe selesai begitu ya. Saya ketekan tamu, Drik. Aku ketekan tamu, tapi metunin jebul sing tembok katanya. Itu langsung sikil segede-geden. Kaki saya gede banget kayak gitu. Saya langsung diinjek di sini, kayak pas diumbun-umburan, nggak bisa ngeles kamar sama sekali, babar belas. Itu langsung ditelentangin, untung pasnya kan di kasur. Itu langsung hak, makhluknya tambah kecil, saya kayak uang ketindihan, ditindihin kayak gitu. Kongkonesa apa enak temen, enak banget kamu minjem. Ini uang saya. Kamu enak banget minjem, pokoknya urusannya sama saya. Kamu ikut kayak gitu. Terus saya udah nggak ingat apa-apa lagi, katanya gitu. Udah, itu aja. Udah selesai. Oke, ini berarti kayak semacam pesugihan kayak gitu ya? Iya, semacam pesugihan. Uang basangan gitu ya? Uang basangan. Maksudnya kok nggak nyangka kalau mau kayak gitu jangan sama saya dong, kayak gitu. Iya, tega gitu ya, tega. Itu aja sih. Oke, karena durasi ya, kita langsung closing aja. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih Mas Hendrik yang udah berbagi kisahnya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor pastinya dengan kisah-kisah seramnya.
Selamat menunaikan ibadah puasa, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.